Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Lestari, mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Malang, yang akan memandu acara kegiatan MPLS SMP Negeri 16 Malang. Pada hari ini kita akan mengikuti materi MPLS, yaitu bela negara ya, kelas 7G dan 7H. Materi pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Cahyo. Beliau seorang guru budaya dan pendidikan kewarganegaraan. Ini apakah teman-teman sudah ada sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Belum matang dah? Belum. Sudah. Yang belum sarapan, kenapa belum? Diharapkan teman-teman kalau mengikuti kegiatan itu sarapan dulu ya, biar nggak ngeblank, biar bisa berpikir, semangat, nggak loyo, nggak lemes. Mungkin nanti yang belum sarapan, pas istirahat bisa sarapan dulu ya. Ini udah pada siap untuk mengikuti materi? Insya Allah siap. Siap. Insya Allah siap. Ini pada nggak on kamera tak? Atau laptop saya? Nggak on kamera. Ya, yang belum Nggak on kamera. Kenapa enggak? Belum mandi, Bu. Belum mandi. Nggak apa-apa. Yang penting cuci muka. Malu, Bu. Malu? Loh, kok malu? Takut looking ya. Nggak good looking. Nggak good looking nggak apa-apa. Yang penting good attitude. Ayo yang belum open kamera, silakan open kamera ya. Karena peraturannya kemarin sudah disampaikan. Diwajibkan open kamera.
Terima kasih Bu Lenin ya, Bu Lenin. Bisa dimulai, Oke, Pak. anak-anak? Ya, Bisa, Pak. bisa ya. Dua bisa. Kalau bisa, Bisa, Pak. apa itu videonya ditunjukkan. Makanya pengen lihat wajah kalian masing-masing. Woi, nah, sing gandeng kita gandeng, sing ayu kita ayu, sing elek tambah elek. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Lenin sudah memperkenalkan saya dan memberi tahu bahwa hari ini nanti materinya bela negara. Iya. Jadi sebelum masuk ke materi, Pak Cahyo minta semua video dinyalakan. Pak Cahyo pengen lihat wajah kalian masing-masing. Walaupun kita jauh, tapi insya Allah dekat di hati. Katanya gitu ya. Yang malu, tolong videonya dinyalakan. Yang tidak malu, videonya dinyalakan terus. Sama aja ya. Nah, Pak Cahyo akan menjelaskan tentang bela negara. Sebelum saya tampilkan materinya, saya ingin dengar dari anak-anak. Tadi sudah berdoa belum? Belum. Belum ya. Semua aktivitas kita mulai berdoa. Apalagi ini musim pandemi, semoga dengan doa pandemi bisa jauh. Siapa yang berani memimpin? Aku ingin dengar suaranya laki-laki. Siapa yang berani? Silakan dipimpin. Evan Dias Abidin. Udah. Ya. Coba kamu pimpin teman-temanmu untuk berdoa seperti kamu di SD. Ayo. Ayo, suaranya mana? Persiapan berdoa. Khusyuan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Terima kasih buat Mas Evan. Semoga dengan Al-Fatihah kita semuanya bahagia, kita semuanya sehat, corona selesai dan kalian bisa masuk ke sekolahan, melihat sekolahan. Mau ke sekolahan kan? Ya. Mau. Bisa tahu SMP Negeri 16 seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke bela negara. Bela negara. Ini PowerPoint-nya bisa dilihat.
Ya. Bisa dilihat? Halo? Masuk, Pak. Sudah masuk? Belum. Belum? Belum. Nah, Belum. Belum. lagi. Persiapan presentasi. Nah, maaf ya, ini materi yang masih muter-muter. Sudah? Belum. 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 Ya, bentar. Presentasi. Ini sudah tampil PowerPoint-nya? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Mbak Lenin bisa mengeluarkan materi saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah. Bisa dibaca? Bisa. Bisa ya. Materi ini Insya Allah bela bisa. negara. Apa itu bela negara? Ya. Bela negara adalah kesadaran bela negara, adalah di mana kita sebagai warga negara Indonesia berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam mengabdikan kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Ya, bisa dibaca ya, bisa didengarkan ya tadi. Ya. Seperti di awal tadi kalian sudah berdoa, jadi kalian sudah belajar bela negara lewat agama kalian, keyakinan kalian, dengan menunjukkan jati diri kalian. Setiap aktivitas kalian berdoa dulu. Ya. Nilai-nilai bela negara ada 5. Bisa didengar ya? Bisa. Oh, Insya Allah Negara. bisa. Insya Allah 5. bisa. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara.
cinta tanah air. Nah, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Menjaga negara. Sekarang zamannya pandemi, ya. Untuk menjaga sesama saudara, kita diwajibkan untuk memakai masker, ya. Masker. Karena di sini kita jarak jauh, kita meet, jadi saya minta kalian di rumahnya masing-masing, ya. Ini tidak ada yang di pasar, di mall, di jalan kan tidak ada, ya. Jadi bisa melepas maskernya, bisa menunjukkan jati diri kalian bahwa kalian siswa SMP Negeri 16, yang laki ganteng, yang perempuan cantik, memiliki karakter yang berakhlak, memiliki ilmu yang berwawasan luas. Jadi cinta tanah air. Kalian sudah menunjukkan dengan seragam. Itu seragam SD itu kan di dadamu ada merah putih, ya? Iya kan? Ada. Bendera merah putih. Ya, Pak. Kita harus mencintai tanah air kita. Minimal di dada kalian masing-masing ada bendera merah putih. Tapi diharapkan tidak hanya di dada, tapi di hati kalian. Dimanapun kalian berada, kalian harus menjunjung tinggi tanah air kalian. Tadi yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antara perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya, kalian pengen jadi orang berprestasi enggak? Pengen Pak. Pengen membanggakan bangsa dan negara di tingkat nasional maupun di internasional. Sementara ini kalian masih di tingkat SMP, minimal tingkat nasional dulu. Kelas 7 tingkat nasional, kelas 8, 9 tingkat internasional. Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Kalau bisa, ya. Yang penting kita yakin dulu bahwa pasti bisa. Iya kan? Dulu waktu kalian masih di SD, yakin dulu pasti masuk ke SMP negeri. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke SMP negeri. Nanti kalau sudah masuk, saya yakin bisa membanggakan bangsa dan negara. Minimal membanggakan orang tua. Semuanya punya orang tua? Punya. Punya, Pak. Kalian punya, pasti kalian ingin membanggakan orang tua. Bisa masih kecil, jadi banggakanlah orang tuamu dengan prestasi di SMP Negeri 16 Malang. Gitu. Yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatis saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Ya. Saya pengen dengar dari kalian yang berani
Pancasila itu ada berapa sila? 5. 5, Pak. 5. 5. Kita menyebutkan kelima. Ayo siapa? Ayo. Muhammad Naufal Abiyu. Coba Muhammad Naufal Abiyu bisa menyebutkan kelima-limanya. Oh, kok hilang? Ayo siapa yang berani? Katanya tadi kan ingin berprestasi. Prestasi pertama adalah berani dulu. Tunjukkan. Ayo, siapa yang berani? Fadilah Jingga Intani. Ayo coba. Sila pertama sampai sila kelima. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan pemusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila. Hafal ya? Perempuan. Hafal, Pak. Suaranya laki-laki. Aldo Novan. Kalau nggak ada yang berani tak sebutkan aja wis. Aldo Novan. Ada? Ya, Aldo Novan sebutkan 5 sila Pancasila. 1. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip. Bagus. Jadi hafal ya semuanya. Ya. Dari kalian siapa ya? Naraya Putri. Naraya Putri. Bisa sebutkan 5 sila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah hafal semuanya, mengetahui Pancasila. Jadi Pancasila ini sebelum dihafalkan dari sila pertama sampai sila kelima, kalian juga mengamalkan, ya kan? Yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalian pasti semuanya harus sampai sila kelima. Nah, ini selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekali, yaitu perhelatan seagamis. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja. Mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket, demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Ya. Kalian orang Malang semuanya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Semuanya dengan sepak bola. Iya kan? Dengan Aremanya, dengan atlet-atlet sepak bola. Jadi dia berkorban demi bangsa dan negara, khususnya demi warga Malang. Dia siang dan malam dia belajar menendang bola. Akhirnya dia bisa main sepak bola. Kalian sebagai supporter juga rela antri
untuk beli tiket untuk mendukung mereka bermain, ya kan? Berhadapan dengan daerah lain. Bila kalian sendiri sekarang warga SMP Negeri 16 juga bersaing. Mau bersaing kan? Bersaing yang sportif, bersaing yang baik, yaitu bersaing untuk meraih prestasi, bersaing untuk meraih juara. Ya, nanti di kelas 7 G dan H ya, G dan H nanti bersaing prestasi. Tunjukkanlah prestasi kalian untuk mengharumkan SMP Negeri 16. Seperti para atlet bersaing mengharumkan bangsa dan negara, khususnya warga atau daerah Malang. Iya kan? Gitu. Siap kalian bersaing di SMP Negeri 16? Siap. Siap. Ya. Insyaallah siap. Insyaallah siap. Itu 100% berarti ya. Allah pasti mengizinkan cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik. Rela berkorban. Selanjutnya memiliki kemampuan bela negara. Kalian memiliki kemampuan bela negara enggak? Ya. Kalau negara terancam, kalian berani membela? Berani. Insyaallah. Berani. Nah, contohnya sekarang aja kalian Berani. membela negara dengan memakai masker. Negara kita terancam dengan pandemi. Kalian berani tidak masuk sekolah, ya kan? Demi kesehatan warga, khususnya di Malang, kalian belajar di rumah. Walaupun di rumah semangat kalian tidak boleh kendor, buktinya sekarang masih bisa ikut MPLS, gitu ya. Jadi memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara ini itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulat, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Profesi kalian adalah siswa. Siswa harus ulet, bekerja keras. Kalau kalian masih siswa harus belajar keras. Disiplin, mematuhi peraturan di rumah maupun di sekolahan. Di rumah punya peraturan enggak? Punya, Pak. Punya. Ya, kalau kalian ke sekolah, kalian harus mematuhi peraturan berseragam, taat, sopan santun ke bapak ibu guru. Kalau di rumah kalian harus taat ke orang tua. Disiplin. Setiap pagi sebelum sholat subuh kalian sudah siap-siap. Disiplin. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskampling. Ya. Membantu korban bencana. Sebagai kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ya, sebagai warga khususnya di Malang, kalian harus bela negara, tidak boleh berkelahi, ya kan? Kalau ada perkelahian, kalian berani melerai, berani? Ya. Berani, Pak. Kalau Berani, Pak. Insyaallah berani, Pak. Berani ya, kemampuan bela negara. Pak. Jadi selama itu benar, yakinlah kalian berani. Ya. Nasionalisme. Ya.
Sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa menghuni Nusantara. Mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Ya. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Ada 4. Sukuisme, Calvinisme, ekstremisme, profesialisme. Oke, itu ada 4. Yang pertama, suku bangsa sendiri paling baik. Hal-hal yang harus kita hindari. Jadi jangan menganggap diri kita itu paling baik, karena manusia tidak sempurna ya. Jadi kadang kita benar, kadang kita salah. Menganggap bangsa sendiri paling unggul. Bangsa itu banyak, jadi jangan menganggap bangsa kita yang paling unggul. Tapi yakinlah kalian calon-calon generasi yang paling unggul untuk diri sendiri ya. Tapi jangan menyombongkan diri sendiri. 4. Mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Kita perlu enggak mempertahankan diri kita dengan kekerasan dan senjata? Perlu enggak itu? Sudah tidak zamannya ya? Kalian calon generasi penerus, pola pikirnya sangat luas. Bila bisa kekerasan senjata itu dihilangkan. Bila bisa. Terakhir, sikap selalu berkutat dengan profesi atau daerah sendiri. Kalian pengen berwawasan luas? Pengen ya? Pengen. Pengen, Pak. Amin. Sikap patriotisme. Berikutnya ini sikap patriotisme. Bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak-Dien Teku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode pertahanan negara dari keinginan Belanda kembali menjajah Indonesia. Bila zaman dulu kita mendengar kakek-kakek kita melawan penjajah, sekarang waktunya kalian membuktikan ke bangsa ini bahwa kalian itu calon generasi yang unggul berprestasi. Ya, tidak perlu pakai senjata, tapi pakai pengetahuan, pakai akhlak yang baik. Siap? Siap. Siap. Sikap budi berkorban segalanya termasuk nyawa. Untuk mempertahankan dan kejayaan negara, ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan. Cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Kalian pernah putus asa? Siapa? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Pernah, Pak. Enggak. Semua pernah. Tapi putus asa. Tapi putus asa itu boleh, tapi sebentar saja. 5 menit enggak boleh. Itu sudah lama. Minimal 1 menit aku putus asa, saya mencari sekolahan enggak dapat. Ya. Tapi alhamdulillah kalian sudah dapat dan masuk di SMP Negeri 16 Bawang. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan,
mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Di sekolahan melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Ya, ini di rumah menyajikan film perjuangan, membaca buku. Kalian di rumah suka membaca buku enggak? Suka, Pak. Suka ya? Suka, Pak. Paling sering baca buku apa? Komik kah? Novel kah? Komik. Manga, Pak. Komik. Novel. Komik. Kebanyakan komik ya, kebanyakan komik. Jadi kalau bisa komik jalan, pengetahuan juga jalan. Jadi mengoptimalkan bakat kalian itu tidak merupakan pengetahuan yang lain. Ya, kalian diberi pengetahuan otak kanan dan otak kiri. Ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi silakan kalian yang suka komik berjalan, baca komik, tapi jangan lupa pengetahuan. Kalian butuh wawasan yang lain, ya kan? Dalam kehidupan bermasyarakat, tadi keluarga sudah, sekolah sudah, sekarang masyarakat. Mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Ya, karena sekarang masih pandemi, jadi masih sulit berhubungan dengan masyarakat. Ya, semoga dengan seperti ini bisa. Yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu yang terakhir. Nah, selesai. Dari paparan tadi tentang bela negara, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Kalau tidak, nanti saya kasih tugas dikerjakan, selesai nilainya harus bagus-bagus. Siap? Siapa? Siap. Nanti ada tugas. Siap, Pak. Siap. Tugasnya nanti saya share di info kelas kalian. Jadi nanti ada tugasnya, segera diselesaikan, tunjukkan bahwa kalian itu memiliki tanggung jawab yang on time. Bisa? Tanggung jawab yang on time. Bisa. Allah bisa. Bisa. Nah, ini dari tadi ada yang belum menunjukkan wajahnya. Ya, jadi saya berharap kedepannya nanti kalau masih pandemi, kalau ada Google Meet, silakan ditunjukkan wajahnya, biar Bapak Ibu guru mengetahui wajah kalian. Minimal ditunjukkan, ditutup, silakan, gitu ya. Tidak ada pertanyaan dari paparan tadi, paparan bela negara. Ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Ada. Kalau tidak ada, ini kalau tidak ada berarti gantian Pak Cahyo yang bertanya. Boleh bertanya? Boleh. Boleh. Tak kasih tugas. Tugas link.
Bagaimana ya? Tugas. Tugasnya nanti dalam Google Form, jadi nanti tolong dibaca, mana tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, mana tugasnya? Tugas kalian ini nanti bisa di link. Tadi sudah mengisi absensi? Sudah. Sudah. Ya. Kasih ucapan, nanti kirim. Dari Pak Cahyo itu saja. Saya kembalikan ke host moderator. Saya kembalikan ke host moderator. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas penyampaian materinya. Silakan teman-teman yang belum isi absensi untuk isi absensi dulu ya. Jangan sampai lupa ya ngisi absensi biar terlihat kalian. Bagaimana untuk materi pertama ini? Apakah masih semangat teman-teman? Masih. Semangat. Halo. Masih, Bu. Semangat. Masih Bu. enggak? Masih. Masih selanjutnya. Setelah ini akan istirahat sebentar. Bagi yang belum sarapan, bisa sarapan dulu. Ngapunten Pak Cahyo, apakah ini bisa diakhiri atau ada sesuatu yang bisa disampaikan? Silakan diakhiri, nanti linknya saya masukkan ke info ya. Jadi ada tugas siap. Jadi bisa diumumkan di. Silakan diakhiri. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan semangatnya untuk mengikuti kegiatan SMP Negeri 2 SMP 16 Malang 2021. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Cahyo bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dimanfaatkan. Hanya di benda itu ya, materi ilmunya bisa di-share, bisa di-sharing. Atas penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk linknya nanti bisa pakai link ini lagi ya. Jadi teman-teman bisa masuk pakai link ini lagi. Untuk materi Wiyata Mendala jam 9, jam berapa ya? Jam 9. Atau teman-teman nggak perlu 10 ah. jam 10 ya? Jam 10 atau jam 9? 10. 10. 10. Ayo jam 10 atau jam 9? 10. Ayo jam 10 atau jam 9? 10. Jam 9 ya. Berarti nggak perlu Ya. log 9 aja. dari semuanya stay di link ini ya, di Google Meet ya, yang luar. Iya. Ya, Bu. 10. 10, Bu. Jam 9 ya, sampai jam 9, jam 10:30. Bukan jam 10 loh ya. Kalau jam 10 berarti terlambat, Mbak. Udah mengisi absen semua nih? Atau ada yang belum? Sudah. Sudah. Sudah semua? Sudah. Untuk materi selanjutnya nanti diharapkan kepada teman-teman untuk kamera ya, open kamera. Berapa, Bu? Berapa, Bu, mulainya? Pak Cahya izin keluar dari link karena masih ada materi yang lain dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulainya nanti jam 9 ya. Menunggu pemateri selanjutnya untuk masuk
Tunggu bentar. Iya. Yang tahu untuk materi selanjutnya itu materi apa? Ada yang tahu nggak materinya apa? Ini sampai jam 9 ya. Oh ya, untuk teman-teman bisa manggil saya Mbak atau Kak ya, jangan manggil Bu ya. Yipi. Karena saya masih bukan guru, saya masih mahasiswa, masih sekolah juga. Gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing dulu sambil menunggu? Enggak. Aku keluar dulu nggak apa-apa tuh Bu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Jangan lupa balik lagi ya. Ya. Yang mau makan silahkan. Silakan yang belum sarapan, sarapan dulu, isi amunisi. Udah ada loh. Itu di deskripsi, tahu nggak deh deskripsi yang di atas itu? Berarti masih ada yang dibuka. Link aksesnya harus dibuka. Selamat datang Pak Soekarno sebagai pemateri wawasan wiyata media pada hari Senin pukul 9 hingga jam pukul setengah 11. Assalamualaikum Mbak Leni. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung di kelas 7G dan kelas 7H. Ya, ini kelas 7G dan H ya. Langsung 2 kelas. Halo Mbak Leni. Nggih, Bapak. Ini 2 kelas. Setengah 10 baru masuk. Kalau terlalu rajin ngomong, cek keluar dulu. Oh ya, nanti jadwalnya jam 9.30 ya Mbak Leni ya. Oh, jam Ini masih jam 10 ya berarti. Ya dimulai. Jadi ini masih istirahat. Anak-anak bisa istirahat dulu sampai nanti jam 9.30
9.30. Informasi dari panitia seperti itu. Untuk sementara saya nonaktifkan dulu untuk audio. Untuk teman-teman, silakan nanti bergabung. Nanti materi akan dimulai pukul 9.30 ya, atau jam setengah 10. Yang belum masih dicari ditunggu sebentar ya. Silakan bagi yang belum sarapan atau lapar, bisa sarapan dulu. Kita masuk jam setengah 10. Ya, nanti saya tanyakan dulu ya. Kalau mau tanya apa? Aku udah mau sebentar.